Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa kumpul di sini wasilahnya Republika. Kita doain Mas Haji Nasihin, Mas Haji Ikhwanul Kiram dan semua kawan-kawan Republika. Apalagi sebentar lagi ada Republika TV. Mudah-mudahan insya Allah jadi salah satu TV yang besar di tanah air dan di internasional, amin. Terima kasih juga kepada Masjid At-Tin yang senantiasa memfasilitasi event-event besar seperti ini. Dan kemungkinan Wisuda Akbar tahun 2015 kita akan back to masjid, kita akan kembali ke At-Tin. Karena mahal di Gelora ya, tapi murah lah, buat Allah nggak ada yang mahal insya Allah. Semata-mata pengen menggalikan lagi, pengen mendekatkan lagi Al-Quran dengan masjid. Sebab kami mengoreksi juga niat, salah-salah niat tipis banget. Aman niat pengen show off, niat pengen pamer nih banyak nih, ntar malah rugi jatuhnya. Jadi kita kembali niat, insya Allah kita akan kembali lagi ke Masjid At-Tin seperti Wisuda Akbar yang ketiga ya. Oh tidak salah yang ketiga, apa yang kedua ketiga? Hah? Enggak, yang kemarin kita pernah bikin di sini, kedua ya. Kedua, alhamdulillah. Sini hadir juga sahabat saya primadonanya Republika. Ustadz Erik Yusuf. Nanti akan memberikan juga tausiah bersama kita. Makasih Ustadz Jamil dan yang hadir semua orang tua kami dan sahabat saya Mas Efrizal. Alhamdulillah ini ada Islamic Book Fair, beliau yang gawangin. Mari kita baca lagi suratul Fatihah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan Indonesia barokah, ada ketenangan, ada kedamaian, ada pertolongan, dan mudah-mudahan sejahtera. Bila kita masih melihat ada banyak kemudian hal yang tidak kita inginkan, maka disitulah peluang dan tantangan dakwah dari kita semua ada buat kita semua. Al-Fatihah. Ikutin saya ya, dengerin, ikutin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara anna Allah yuzji sahaba thumma yu'allifu bainah thumma yaj'aluhu rukama fataral wadqa yakhruju min khilalihi wa yunazzilu minas samai min jibalin fiha min baradin fayusibu bihi man yasha wa yasrifuhu amman yasha
يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار. Allah senantiasa menunjukkan kekuasaannya. Dan dalam waktu yang sama Allah menasihati kita. Dalam waktu yang sama Allah mengajarkan juga kita semua. Dalam waktu yang sama Allah menyingkapkan Qur'annya buat kita semua. Tentu kita sepakat di satu sisi pastilah itu musibah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan setiap musibah menjadi pelajaran buat kita-kita. Insyaallah amin ya Allah ya rabbal alamin. Sambil teriring doa tentu saja buat keluarga korban dan korbannya tentu saja mudah-mudahan semua mendapatkan perhitungan yang layak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah, Allah bertanya kepada kita lewat surah Al-Hadid. Alam ya'ni lilladzina amanu. Ayo. An takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Belum waktunya nih kalian nyari aku, kata Allah. Belum waktunya nih datang kepadaku. Belum tiba masanya kalian mendekatiku, meminta bantuan dan pertolonganku. Belum waktunya buat kalian untuk sujud, ngaku nggak bisa, ngaku nggak punya, ngaku nggak mampu, nyerah. Belum waktunya. Ayo, nggak apa-apa, tungguin lah. Gitu. Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Belum datangkah buat mereka-mereka yang berkenan percaya padaku, an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah, untuk menundukkan hatinya, membuka hatinya untuk Allah Subhanahu wa taala. Peristiwa terakhir dari jatuhnya pesawat Air Asia menyingkap satu ilmu yang mungkin sebelumnya tersembunyi buat umat Islam sendiri, karena dia tidak mentadabburi Al-Qur'annya. Siapa yang pernah naik pesawat terbang? Bukan di Taman Mini ya. Siapa yang pernah ya? Siapa yang pernah naik pesawat terbang? Bisa diangkat tangannya? Masya Allah, subhanallah. Wah, ini berarti santri dari luar Jawa ya? Atau santri dari Jawa? Pak Fatwa, terima kasih udah hadir. Ini semangatnya beliau ini, Masya Allah. Umurnya kayak masih 35 aja nih. Naik loh. Itu aja yang muda lumayan 3 kali mah. Turun naik, Masya Allah. Makasih Pak Fatwa. Dan tentu saja rasa hormat kita kepada seluruh menteri yang hadir. Pak Anies Baswedan yang sudah kemudian izin ada kegiatan yang lain. Kemudian ada Pak Rahmat Gobel, ada Pak Lukman ya. Kemudian ada Ketua MPR ya, Pak Zulkifli. Kita doakan mereka semua mudah-mudahan bisa menjadi wakil-wakil kita yang baik, menjadi menteri-menteri yang berhasil insya Allah. Hadirin yang dirahmati Allah, ayat yang tadi saya baca ada di surah An-Nur, surah cahaya. Surah cahaya. Peristiwa mikro, peristiwa kecil. Saudara pasti ngalamin yang disebut dengan yakadu sana barqihi yadhabu bil absar. Ujung dari ayat sekitar berapa? Mat, coba cariin. 46 kalau tidak salah. 46 yuqallibullahu al-laila wan nahar, sebelum ayat itu. Setelah lillahi mulkus samawati wal ard. Iya, setelah lillahi mulkus samawati wal ard. Mungkin ayat 46. Saudara-saudara yang dirahmati Allah, ayat ini begitu tersembunyi tadi. Karena kita tidak doyan sama ayat-ayat yang sifatnya alam taro. Semua ayat yang diawali dengan alam taro, itu ayat mestinya
al-ayah al-ajibah. Ayat yang mengagumkan sekali. Harusnya yang number one, nomor satu, menguasai kemudian teknologi, itu bukan Samsung, tapi Samsul. Haji Samsul mestinya. Islam mestinya. Tapi never too late. Nggak pernah kemudian terlambat. Insya Allah. Kitab induk kita ini, wah, menyimpan ilmu pengetahuan yang luar biasa. Lihat sepenggal ujung dari ayat yang tadi saya baca. Yakadu, hampir saja. Sana barakihi. Kilatannya itu yadhabu bil absar, membuat kemudian kalian tidak bisa melihat. Tadi saya bilang peristiwa-peristiwa kecil di dunia ini, di daratan ini, kita suka ngalamin kalau kita difoto pakai flash. Kalau saudara difoto bukan di tempat terang, agak gelap, remang-remang, lalu pakai flash, apa yang terjadi? Itulah yakadu sana barqihi yadhabu bil absar. Apa jadinya bila kemudian kilatan yang beribu-ribu kali lipat, bahkan mungkin ratusan ribu kali lipat, bukan dari kamera flash, tapi dari yang disebut min jibalin fiha mim barodin, yakni kilat yang sesungguhnya, walaupun itu kata Allah belum apa-apa. Kalau kita tarik lagi ayat yang paling atas, rijalul la tulhihim tijarah, ujungnya adalah yakhafuna yauman tataqallabu fihil qulubu wal absar. Guncangan nanti seguncang-guncangnya, kabur pandangan sekabur-kaburnya, bukan di atas pesawat dan bukan di dunia ini, tapi di negeri akhir nanti ketika Anda semua melihat adab Allah Subhanahu wa taala. Tapi itu dicontohkan oleh Allah sesuai dengan ayatnya juga. Ini yang enak pakai Quran sebenarnya. Buka tok tak tok tak tok gitu, buka ayat ini, buka ayat itu. Kita mundur lagi, Allah emang udah janji akan menghidangkan sama kita semua ayat-ayatnya yang menjelaskan. Sebelum ayat Allahu nurus samawati wal ard, coba dilihat Mat. Sebelum Allahu nurus samawati wal ard, itu pakai walaqad. Walaqad anzalna ilaikum ayatin mubayyinatin wa mathalan lilladzina khalau min qablikum wa mau'izatan lil muttaqin. Allah udah janji nih akan menghidangkan ayat-ayatnya yang menjelaskan. Allah memakai kalimat bukan ayatim bayyinat, tapi ayatim mubayyinatin. Ayat-ayat yang nanti akan menyingkap fenomena alam. Ayat-ayat yang akan menyingkap kemudian semesta. Ayat-ayat yang akan menyingkap kemudian diri kalian semua, kata Allah. Nanti rentetan ayat itu akan ditutup lagi dengan ayat yang serupa. Lihat halaman sebelahnya, Mat. Lihat halaman sebelahnya. Halaman setelah alam taro yang kedua. Nanti ada bunyinya walaqad anzalna ayatin mubayyinat. Sudah hilang ilaikumnya. Ilaikumnya sudah hilang, sah? Qad dhahaba ilaikum, sah? Nggak ada lagi ilaikumnya. Kenapa? Karena bagi Allah menganggap kalian udah baca. Karena itu tidak perlu ada ilaikumnya. Dan nanti ujungnya adalah yahdi may yasha'u ila siratim mustaqim. Selamat datang pada guru kita, Engku Zulkarnain. Wah, ini cara cerdas nih, bawa bangku sendiri, bawa kursi sendiri. Alhamdulillah. Saya terbuka. Peristiwa air Asia harusnya tidak sekedar membuat kita kemudian mendoakan, apalagi cuma sekedar bersedih. Nggak boleh lama-lama kita bersedih. Harusnya membuat semua pemuda Islam, membuat semua calon-calon kemudian penerusnya Islam, generasi-generasi muslimin wal muslimat, kemudian diundang oleh Allah untuk menjadi ilmuwan, menjadi saintis, yang ujungnya adalah yahdi may yasha'u ila siratal mustaqim, tidak untuk ilmu teknologi ansih. Nanti kita lihat perbedaannya. Di ujungnya walaqad anzalna ilaikum, masih dipakai ilaikumnya. Tapi di ujung berikutnya ketika sudah Allah menjelaskan
Alam tara anna Allah yuzji sahaba thumma yu'allifu bainah thumma yaj'aluhu rukama fataral arda fataral wadqa yakhruju min khilali. Nanti begitu udah dihidangkan ujungnya yahdi may yasha'u ila siratal mustaqim. Ada perbedaan mendasar dengan ayat sebelumnya. Sebelumnya itu ayati mubayyinatin wa mathala wa mau'izah. Tapi di ayat yang hampir serupa, beda sedikit saja, di situ sudah langsung tujuannya. Apa tujuannya? Bukan lagi jadi bacaan, bukan lagi jadi pelajaran, bukan lagi jadi peringatan, tapi jadi petunjuk. Kalian semua yang menemukan, yang kesingkap, yang mengerti, yang memahami, diharuskan oleh Allah, diperintah oleh Allah sujud, ruku, shiratal mustaqim, thariqul Islam. Kun musliman. Jadilah kemudian muslim. Bayangkan saudara, di surah yang namanya cahaya, peristiwa kemudian air Asia harusnya membangkitkan minat generasi muda muslim mempelajari ayat-ayat yang sifatnya alam taro, yang sifat diawalinya oleh alam taro. Semua ayat-ayat suci Al-Quran yang diawali dengan alam taro semuanya hebat-hebat, walaupun semua ayat pasti hebat. Kita lihat misalkan alam taro yang sebelumnya. Alam taro yang sebelum itu ada dua alam taro di halaman itu, alam taro sebelumnya. Atau alam taro yang kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Atau tentang bayangan misalkan. Alam taro ila rabbika kaifa maddadhilla walau sya'a laja'alahu sakina thumma ja'alna asy-syamsa 'alaihi dalila thumma qabadnahu ilaina qabdan yasira. Allah bilang, lihat tuh bayangan ada di mana? Nih, kalau saya ada di mana nih? Ini gak ada bayangannya nih. Ini orang bukan ini. Oh, ini orang bayangan di samping. Allah bilang, bayangan di samping kanan atau di kiri bagi Allah sama saja. Allah sama saja. Bagi Allah sama saja. Allah bisa mindahin bayangan kemana dia mau. Cuman karena kita terdistorsi keajaiban Allah ini, karena sering melihat, maka ini tidak dianggap lagi sebagai keajaiban Allah. Keajaiban Allah kemudian baru kita rasa ketika saudara berjalan di bawah matahari yang udah bergeser, tapi bayangan tidak ada. Gunung ada di kanan, saudara pergi pulang di kanan, pergi pulang di kanan, pergi pulang di kanan. Terdistorsi keajaiban itu dan tidak membuat saudara akan menunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Belum masuk alam yakni lil ladzina amanu. Tapi bila kemudian Allah pindahin gunung itu ke kiri, mati deh. Tiba-tiba pulang, apalagi hunak asar, apalagi ada sisanya, dipindahin sama Allah, sengaja tidak sempurna, sengaja tidak sempurnain, dipindahin, supaya orang tahu ada bekasnya. Kalau sempurna, ente perlu seminggu tuh menyadari itu. Kalau sempurna ini dipindahin, diganti dengan sawah, ladang, ente yang mungkin akan berpikir ini rumah saya yang terbalik. Padahal gunungnya, apalagi kalau hunaka asar, disisain sama Allah, sisanya, masalah buat kita. Laut buat kita tidak lagi mendatangkan keajaiban Allah. Laut tidak lagi mendatangkan keajaiban Allah. Tapi bila lautan itu kering, seluas-luasnya, segede-gedenya, sedalam-dalamnya lautan itu kering, apa yang terjadi? CNN naikin helikopternya, Discovery Channel berangkat ke sini, semua negara akan berangkat. Alam yakni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Apakah kalian tidak pernah berpikir siapa yang menahan gunung tetap ada di kanan? Siapa yang menahan air laut itu tetap pada takarannya, tidak berlebih dan tidak berkurang? Kali ini Allah mengajak kita semua, alam taro, tidakkah kalian lihat? Alam taro, tidaklah kalian perhatikan? Alam taro, tidakkah kalian teliti? Annallaha yuzji sahaba. Allah kemudian menggerakkan awan-awannya. Kenapa saya tanya siapa yang pernah berangkat ke luar daerah dengan pesawat? Kalau malam hari, atau nggak perlu malam hari lah, siang hari misalkan, cuacanya mendung, lalu kemudian dia melewati gumpalan awan yang hitam. Ini dia gambaran ayat ini. Yuzji sahaba, iya, itu awan-awan kecil diperintah sama Allah. Yuzji sahaba, jalan.
Tsumma yu'allifu bainah. Kemudian dikumpulin oleh Allah, disusun. Man mu'allif hadal kitab? Siapa penyusun kitab ini? Ana Yusuf Mansur. Mu'allif. Mu'allif min as-sahab man? Allah Jalla Jalaluhu. Subhanallah. Keren ini ayat. Keren nih. Allah menggiring kemudian awan-awannya dan menyusunnya. Tsumma yu'allifu bainah. Tsumma yaj'aluhu rukama. Lalu kemudian dia tersusun, tertindih-tindih, terbentuk. Wirda ketika ngaji ayat ini nanya sama saya, masa awan kemudian bisa menghadang satu pesawat? Kan awan kecil, Pak. Batu bata itu kecil, bos. Tapi kalau 10 truk batu bata, semen satu sak itu kecil, sedikit. Tapi kalau 100 truk semen dan yang 12 roda, udah gitu 3 gandengan, masalah buat kita. Masalah. Inilah gambaran dari summa yaj'aluhu rukama. Kemudian Allah bilang fataral wadqa yakhruju min khilali. Tolong diingat-ingat yang pernah berangkat dari Jakarta ke Ambon, Manise misalnya, atau ke Makassar di tengah malam. Kemudian pilot memberitahu kita akan melewati gumpalan awan. Begitu kita masuk, Pak, itu yang saya bilang tadi, Anda pakai kamera kecil saja, tapi kamera itu pakai flash, sebentar itu yakadu sana barqihi yadhabu bil absar. Apalagi kalau kemudian flashnya ini dari langit, Pak. Makanya ketika kita lihat ya, ketika kita lewat dan kita lihat, kemudian terangnya kayak apa tahu, Pak? But, but, but. Itu di pinggir-pinggir kaca, dari sisi jendela kita bisa lihat, dan pasti terjadi itu kecil, mikro, gambaran kecil dari yakhafuna yauman tatakallabu fihil qulubu wal absar. Hari ini sudah beredar suara dari black box-nya pilot. Bagaimana kemudian tataqallabu fihil qulubu wal absar. Apakah ini cuma sampai berhenti di sini? No. Yahdi may yasha'u ila siratim mustaqim. Kilatan-kilatan nyambar jadi terang gitu. Malam gelap gulita, Pak, tapi terang. Terangnya itu bukan terang yang bisa kita lihat, terang yang justru bikin kita nggak bisa lihat. Ya kadu, hampir saja. Sana barakihi, kilatannya itu yadhabu bil absar, bisa membutakan mata kalian. Setelah Allah giring awan-awan itu, susun sampai yaj'aluhu rukama, habis itu fatarul wadqa, keluar kemudian hujan min khilali, yakhruju min khilali. Makanya habis lewat itu Anda suka lihat tuh tetesan-tetesan basah di pesawat, kanan dan kiri punya jendela basah. Kok basah? Yakhruju min khilali. Dari mana keluarnya ini? Yakhruju min khilali. Boleh juga tuh kita bikin sedikit tadabbur Quran yang judulnya Alam Taro. Semua yang Alam Taro dikumpulin. Saya udah bilang mau Ustaz Selamat sebagai pimpinan pesantren Darul Quran, bikin musabaqah, tidak perlu 30 juz katakan, atau ada salah satu kontes yang pakai ayat-ayat ya ayyuhalladzina amanu misal begitu. Kemudian Alam Taro kaifa Alam Taro, kemudian pakai lagi ayat-ayat yang lain yang memang banyak sekali. Luar biasa Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Tidak cukup sampai di situ. Wa yunazzilu, nah ini dia yang membuat konon masih diproses ya. Apa penyebabnya? Maksudnya secara manusiawinya dan alamnya apa? Masih diproses, kemudian pencarian penyebab supaya bisa dideteksi untuk kemudian harinya. Konon qala wakila ila waqala masih belum pasti. Katanya ada sedikit human error, tidak ngambil yang namanya satu dokumen tentang cuaca. Tapi ini sudah kalau sudah malaikat maut, orang bisa dibikin lupa, dibikin linglung.
Ada satu keluarga yang karena dipercepat penerbangannya, dia tidak bisa datang tepat waktu dan ketinggalan. Mungkin at that time they were angry. Mereka mungkin marah at that time before knowing crash. Sebelum tahu kemudian pesawat itu crash. After that, yahdi may yasha mestinya ila siratim mustaqim. Saya bilang tadi, kita nanti perlu tahu penyebabnya, bukan buat menyalahkan, tapi untuk ke depan, for the next step, for the future. Tapi yang saya pengen katakan adalah ayat yang berikut ini, potongan ayat yang berikut ini, menurut dugaan sementara, inilah yang terjadi. Wa yunazzilu, dan Allah kemudian turunkan minas sama, dari langitnya itu, yakni dari langit yang udah dikumpulinnya itu, dari gumpalan awan yang gede itu, kan pesawat masuk nih bos, pesawat masuk kan, gitu. Biasanya kan kalau masuk berarti medan yang dimasuki ini lebih gede daripada yang masuk. Contoh, ayam masuk ke kandang, gedean mana kandang sama ayam? Pasti gedean kandang. Gedean mana kemudian kita manusia, orang masuk ke rumah? Kitanya kah atau rumahnya? Rumah pak. Ada yang ukurannya kecil, ada yang ukurannya nggak kira-kira. Nah awan yang dimaksud oleh Allah nggak kira-kira. Kenapa nggak kira-kiranya? Wa yunazzilu minas sama. Diturunkan dari langitnya itu, kan biasanya minas samai mimma'in. Biasanya mimma'in, air. Tapi ini yang turun min jibalin, gunung-gunung. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Fiha mim barodin, es. Jadi ketika dia masuk ini bukan awan biasa bos. Ini jibal yang berdiri tanpa tiang, yang berdiri tanpa hamparan, yang berdiri kemudian tanpa dasar dan pondasi. Gile loh. Kita yang ngelihat gunung terbang, flying mountain is awan, the big awan, flying mountain bos. Makanya alam yakni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Atau malah Allah undang kita semua, afala yatadabbaruna al-Qur'an, afala yatadabbaruna al-Qur'an, afala yatadabbaruna al-Qur'an. Nggak mungkin Nabi Muhammad tahu yang soal begini. Kalau nanti kemudian pesawat ini masuk di awan yang begini modelnya, nanti akan keluar air seperti hujan, padahal bukan musim hujan. Nggak mungkin Nabi Muhammad tahu, belum ada kok pesawat. Kalau bukan itu turun dari Allah, fi ikhtilafan katsira, pasti banyak salahnya. Nabi Muhammad tuh belum menjangkau secara teknologi seperti yang sekarang terjadi. Oh, kok bisa? Allah bos. Look back to your Quran. Balik ke Quran Anda semua. Kalau kemudian dibilang bahwa Al-Quran itu di bawah konstitusi, mikir kita. Mikir. Bukan kita tidak mau bertamai dengan konstitusi. Please, kalimatnya yang benar dong. Apa salahnya pakai kalimat yang lain? Kan ada kalimat yang lain. Manusia itu bersilaturahim, bercakap-cakap. Kalau pakai kalimat begitu mah mesti marah lah. Kalau ente nggak marah, ente nggak cinta. Ente nggak cinta karena ente nggak tahu. Masa kita yang harus menyesuaikan? Orang kita belum nyampe. Pilih bahasa yang lain. Dan Muslim pun harus santun. Kita pun mesti datang. Marah-marah episode 17. Harus ada episode 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai 16. Episode itu namanya dakwah, ad-da'watu wat-tarbiyah. At-ta'limu wad-da'watu wat-tarbiyah. Harus melewati jalur itu dulu supaya umat Islam dibilang nggak melawan konstitusi. Kita ajarin lah, barangkali they don't know. Kita datang aja. Supaya datang bisa ngajarin, kitanya belajar. Dari mana taunya? Ibarat anak di dalam rumah, begitu saya tulis di artikel terakhir kemarin
di yusufmansur.com tanggal 30 Desember. Ibarat anak di dalam rumah, di depan rumah ini sungai yang panjang, lebar. Bukan lebar lagi nih, lebar. Berarti kan sudah buanget itu. Buangetnya juga buanget gitu. Luas, dalam, deras. Pilihannya apa buat umat? Ada 3. Yang pertama, ente ngunci diri ente di dalam rumah. Keenakan yang lain ente ngunci diri ente di rumah. Gila lo punya sungai bagus, masa orang lain yang ngambil? Keluar dong. Ngunciin anak kita di rumah, nggak bijak bos, nggak bijak. Lagian anak makin dikunci makin keluar deh. Pilihan yang kedua, magerin tuh sungai. Sungai dipagerin sepanjang-panjangnya. Ini makin geblek lagi. Setiap keluar sesuatu pagerin, keluar sesuatu pagerin. Kita tukang pagar jadinya nih muslim. Setiap muncul sesuatu pagerin lagi, pagerin. Energi kita bukan melahirkan kue yang bisa dicicipi, tapi energi kita buat nyicipin kue yang orang lain bikin. No. Kita bukan itu. Jangan di situ. Maka pilihan ketiga yang paling masuk akal dan harus diambil oleh umat Islam, bahkan oleh bangsa ini. Learn to fight, to compete, to win. Apa yang ketiga pilihannya? Lu belajar berenang lah. Ajarin anak lu belajar berenang. Gak usah dikunci, gak usah dipagerin. Ajarin berenang. Nanti setelah anak bisa berenang, naklukin tuh sungai. Sungai itu kemudian malah menjadi barokah. Suka nggak suka orang lain pasti berkembang. Karena dia berkembang nggak muat lagi di rumahnya, nggak muat lagi kemudian di kampungnya, nggak muat lagi di kotanya. Maka dia akan mencari sumber-sumber kehidupan baru. Sampailah pencarian mereka semua ke sungai kita. Itu pun begitu mereka mau deket, kita dari balik jendela bilang, "Oi, jangan dekat-dekat." Bingung mereka. Mereka bisa melihat yang tidak bisa kita lihat. Kenapa saya harus tidak mendekati sungai Atta? Itu panjang. Kalau anyut nyarinya susah. Orang lain bingung. Ngelihat kita nggak mau deket sama sungai. Sebagian dari kita ada yang bilang nggak usah TV sudah, malah nggak bisa nonton Yusuf Mansur. Kagak ada TV sama sekali. Itu ngonciin rumah namanya. Please coloring your TV. Atur. Kira-kira begitu bos. Udah jangan pakai handphone dah. Ribet nanti anaknya. Ntar kita keluar iPhone udah 17. Bukan lagi iPhone seri 6 atau 6,5 atau 6 plus, udah seri 17 bos. Kita masih pakai yang dikaretin. 200.000 pakai SMS aman sudah, nggak ada dosa kita. Saudara-saudara yang dirahmati Allah, lihat nih, bentar lagi saya selesai. Sudah ada guru-guru kita ini di depan kita. Saya cuma ingin menggedor, ayo kita belajar berenang lebih dalam lagi, lebih mahir lagi, lebih jago lagi, sehingga bisa kita deteksi dan bisa mendeteksi. Bahkan kita bisa mengundang orang lain nanti datang. Come. We met River City. Kami membuat kota sungai. Sini, come. Ayo datang, kita tiketin dia. You may go, you may go and back, you may stay. Anda boleh pergi pulang, bisa tinggal di sini. Kita menyiapkan kemudian hotel dengan river view. Kan keren tuh, river park. Nanti jalan-jalan at the night ada river market. Kota yang tadinya sepi, nggak ada apa-apa jadi rame. Allah ngajarin buat kita semua, pelajarin itu. Wa yunazzilu minas samaa'i min jibalin, bukan mimma'in, min jibalin fiha min barad fayusibu bihi man yasha. Sebenarnya tuh kalau kita lagi pergi ngalamin yang begitu udah deket banget tuh, karena itu kita udah tipis banget batas antara hidup dan mati. Tapi Allah milih yang berikutnya, wa yasrifuhu amman yasha. Ada orang yang dibenturin, tapi ada orang yang dibelokin. Masuk 32 masuk 321 masuk belok kiri gendok gitu nyut beres. Enggak tahu di bawah ada anak gunung yang lain. Dah ceder mati juga. Kita beruntung terus. Saya termasuk yang beruntung, alhamdulillah. So far alhamdulillah saya masih bisa di sini. Padahal peristiwa kayak begini, setahun itu 365 hari. Saya punya tiket itu bisa 800. 1 tahun 365 hari. Guru, 365 hari. Tapi saya pernah
punya tiket pesawat 800 tiket. Iya, orang di Indonesia panjang bener. Dan pindah pesawat lagi. Lah, 1 kali balik dalam 2 hari 6 kali pesawat. Wa yunazzilu minas sama. Allah turunin dari langit bukan mimma'in tapi min jibali. Fiha min barodin. Ini yang kemudian menurut dugaan sementara yang menyebabkan pesawat Air Asia kemudian mengalami kecelakaan. Yang kena sama dia ini bukan butiran air, bukan fatarul wadaqa yakhruju min khilali, tapi bab yang berikutnya, yakni wa yunazzilu minas samai min jibalin fiha min barodin yakadu sana barqihi yadhabu bil absar. Jadi kalau yang begini bisa menarik anak-anak muda untuk mentadabburi Quran, please come. Ayo kita pelajari Quran. Ayo kita pelajari Quran. Allah bikin ya. Innallaha la yastahi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Allah bikin perumpamaan nyamuk. Kita sebenarnya diledekin sama Allah. Kalau ente nggak bisa, ente nggak mau, ente nggak sudi, ente nggak berkenan, aneh juga begitu. Allah bilang, sama alam semesta ente nggak takjub, nggak muncul subhanallahnya. Kan kita kalau ngelihat pemenang, kita salamin, ente hebat banget. Itu satu pujian loh. Ente hebat banget, satu pujian. Itulah arti subhanallah seperti itu. Perbuatan Allah ini banyak banget. Perbuatan Allah banyak banget. Enggak nerak, enggak mempan. Allah bilang, ente lihat nyamuk deh. Ternyata nyamuk begitu dibesarin, amarat, arbomi alaf karah 400 besaran. Nyamuk ketika dibesarin 400.000 kali pembesaran, nampak keagungan Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan tentang nyamuk insyaallah malam tahun baru 2016. Mudah-mudahan bersambung deh. Nyamuk nih keren bener nih kalau kita tadabburin. Keren bener. Kalau ada senjata pesawat drone meniru semua kelengkapan nyamuk, binasa semua manusia. Binasa. Ada pesawat tanpa awak. Semua fiturnya adalah fitur nyamuk. Nggak selamat Pak, bukan cuma bentol-bentol gitu. Wassalam. Tapi bab yang nyamuk ini insya Allah mudah-mudahan kita ketemu lagi malam tahun baru 2016. Jazakumullah sana jaza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.